Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh luar biasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, mengurapi pujian dan penyembahan kita, dan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Dan saat ini juga kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sambut Tuhan dalam pujian. Engkau telah membuktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. saja, tapi firman itu akan bekerja dengan dahsyat di hati kita. Amin. Siapkan hatimu, siapkan hatimu. Biarlah hatimu seperti tanah yang subur, sehingga benih itu ditaburkan. Benih itu akan bertumbuh, benih itu akan hidup, benih itu akan berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Waktu itu kita angkat sekali lagi pujian ini, refnya saja. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya
siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya hanya kuasa Roh Kudus yang mengambil alih ruangan ini, terlebih hati dan pikiran kami. Tipu daya iblis apapun bentuknya yang mencoba mengganggu konsentrasi kami bersatu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Allah yang hidup, yang berkuasa, sehingga kami duduk tenang, kami diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa dalam perjalanan waktu yang kita lalui, kita jalani, sudah bulan 3 kita sekarang. Ini tidak terasa. Sepertinya waktu itu berjalan dengan cepat. Sepertinya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berpacu. Amin. Jangan sampai zaman ini menggilas kita. Maksudnya jangan sampai kita ketertinggalan. Zaman ini semakin maju, kita semakin tertinggal di belakang, baik dalam hal pengetahuan, baik juga dalam hal iman, kerohanian. Tetapi biarlah saya dan saudara akan terus update. Amin. Bukan hanya hal-hal yang jasmania yang kita update, tetapi batiniah kita, hati kita itu juga harus terus dibaharui. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Sebelumnya kita bangkit berdiri. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan yang ini, karena kamu taat kuasa saja yaitu roh sekarang. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang dipakainya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan dalam Kristus Yesus Dia telah mengikat kita juga dan memberikan kuasa sama dengan Yesus, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya memberi tema kepada kita gaya hidup anak-anak Allah. Ini menurut tulisan Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sebenarnya kita sudah belajar sebelumnya tentang jemaat Efesus di kitab Wahyu.
Dan kita lihat latar belakang jemaat ini. Kota Efesus itu kota terpenting di provinsi Roma, wilayah Asia. Dia terletak di pantai barat Turki modern. Di sini ada pelabuhan, dan itu kegiatannya di situ pusat ekspor pada ujung jalan kafil Asia maupun tempat pendaratan penumpang kapal laut dari Roma. Jadi kota Efesus itu kota yang modern pada masa itu, kota yang kaya pada masa itu, kota pelabuhan, bahkan dikatakan dia kota perdagangan. Seperti kota Gunung Sitoli lah, seperti itu kira-kira kalau di Pulau Nias ini. Karena di situ ada pelabuhan. Nah, dalam hal mereka kepercayaan, ada kuilnya yang juga menjadikan dia termasyhur. Tempat ini mulanya dikeramatkan untuk ibadah kepada berhala kesuburan Anatolia, kemudian kepada berhala Artemis atau Diana. Itu kita bisa dapatkan di Kisah 19. Nah, saudara, kepercayaan mereka menyembah kepada dewi yang terkenal itu Dewi Artemis atau Dewi Diana. Ini perempuan, dan di dalam kuil itu terjadi di sana hubungan seks bebas di situ, sehingga banyak pengunjung. Laki-laki yang lebih banyak beribadah di situ, karena yang disiapkan di situ perempuan. Makanya diberi nama Dewi Artemis. Jadi saudara, ini latar belakang secara singkat saya sampaikan kepada kita tentang jemaat, tentang kota Efesus. Nah, yang kita pelajari di dalam ayat yang kita sudah baca, ada 3 hal yang kita pelajari. Kita akan lihat saudara, yang pertama itu di ayat 1 dan 2, Paulus menjelaskan bahwa ada orang yang sudah mati sebelum mereka meninggal. Kalau kita baca, dikatakan, saya baca dalam bahasa Nias, Khemigoi sinomate fona bagulalewami ande babahoremi ande. Dia menulis kepada jemaat Efesus, dikatakannya bahwa dulu kamu sudah mati. Dan saya melihat di situ saudara, bahwa jemaat itu sebelumnya, orang-orang Efesus itu mereka sudah mati sebelum meninggal. Pernah nggak saudara lihat, temukan di Nias Barat, sudah mati sebelum meninggal? Pernah saudara temui? Mau mati, fatwa mati. Fatwa ini ternyata mati, mau mati, tapi masih awli. Bayangkan, sudah mati sebelum mereka meninggal. Bapak Ibu, ini kalau dibilang contoh di kampung, di Lahumi, ada orang yang sudah mati tapi masih hidup. Mengerikan mendengarnya. Ada orang yang sudah mati tapi sedang berjalan-jalan. Sudah mati tapi berjalan. Pernah kita temukan di Nias Barat. Kecuali di Cina sana ada yang dibilang apa, vampir ya, tapi itu memang sudah betul-betul mati itu. Tetapi saudara, yang kita pelajari di sini adalah kematian secara rohani. Mati sebelum meninggal itu kematian secara rohani. Dia hidup, tetapi Tuhan lihat dia sudah mati. Dia berjalan-jalan, maya bahari pale Mandrehe, maya bahari pale Bukit Sion, tetapi Tuhan lihat dia sudah mati. Gimana itu kalau di Bukit Sion? Bagi era sukali Bukit Sion na lalong no mati tapi mo bawa ire bisa barangnya ina blesa ila zimane dalgi tapi mati pa mo. Itu kematian secara rohani, dan tidak tertutup kemungkinan ada di antara kita yang ada di dalam ruangan ini. Tidak tertutup kemungkinan dia sudah mati sebelum waktu.
Katakan di kiri kanan, bukan kami itu kawan. Amin. Mati sebelum waktunya, mati sebelum dia mati. Bayangkan. Makanya pernah Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang. Bayangkan, Yesus suruh orang mati, kuburkan orang mati. Pernah lihat dunia seperti ini ada sih kamu pahaman ini? Nore kalau kau kepada apa? Niasi mati, kau niasi mati. Belum pernah kita dengar, tetapi itu terjadi. Yesus ini bilang di kitab Lukas, biarlah orang mati menguburkan orang. Semoga tidak ada di tempat ini. Amin. Katakan sekali lagi, no bagi wajah mau sate ya. Amin. Tengah kita lihat kenapa terjadi seperti ini. Kenapa sampai ada orang mati menguburkan orang mati? Kenapa ada orang yang sudah mati sebelum meninggal? Kita lihat dalam poin-poin ini. Ini yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini yang membuat orang mati sebelum waktunya. Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Yohanes 8 ayat 34. Coba dibaca yang sudah cepat dapat. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Bapak Ibu, kenapa terjadi mati sebelum waktunya? Karena dia diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis. Kita lihat yang kedua di ayat 3 itu, karena mentaati atau diperbudak oleh iblis dengan, ada kan saudara baca di situ di ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga, maaf, di ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Mentaati atau diperbudak oleh iblis dengan cara mengikuti cara dunia ini. Apa maksudnya mengikuti cara dunia ini? Hidupnya, prinsip-prinsip yang menguasainya adalah prinsip dunia. Dan prinsip-prinsip dunia itu bertentangan dengan firman Allah. Saya kasih di dalam kurung, ini iblis pakai hal-hal yang dari luar, prinsip-prinsip yang dari luar untuk memperbudak kita. Jadi yang dipakainya hal dari luar, kan hal cara-cara dunia itu bukan dari dalam kita, betul? Tapi itu cara-cara yang dari luar, yang dari dunia ini. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, jangan sampai prinsip-prinsip dunia yang kita kerjakan dalam hidup ini. Amin. Saya kasih contoh. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, karena saya suruh di pelayanan di Masingo, pelayan tidak boleh makan sirih. Yang makan sirih tidak boleh lagi melayani. Sampai 1 bulan lebih tidak ke gereja dia. Ke gereja pun di belakang dia. Dulunya dia di depan, sekarang berada di belakang. Susah. Jadi Bapak Ibu, ketika kami tanya, dia bilang, "Funang ada ketuang, ada legay hula." Nah, cara dunia sudah masuk di dalam. Kami alatilan lang ibazu ugo na ketua tadal khusus usang mogu afudol lalu. Cara dunia masuk, prinsip-prinsip dunia masuk. Saya bilang sama dia, kenapa yang lain? Bapak Levis ini juga orang-orang yang di dalam perkumpulan itu dia didengar kalau ngomong, tapi dia tidak makan sirih. Kalau sempat
Dia tidak makan siri, ya ketua-ketua itulah disuruhlah dia keluar dari acara itu. Tapi ini tidak kan, maka apa yang dia bilang didengar karena dia berpegang kepada firman. Jadi saudara, jangan sampai prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Allah memperbudak kita. Amin. Amin. Ada lagi prinsip dunia. Nalu merokok balawa legau. Kan, lama-lamanya bencong. Jadi saya ini yang tidak merokok bencong. Dan banyak lagi hal-hal prinsip-prinsip dunia. Nah letak talong merokok Bapak Pendeta wa lihadilah terima kita tetangga-tetangga dan awa-awa. Makanya jangan bergaul dengan mereka. Amin. Dengan orang-orang yang merokok jangan bergaul dengan mereka. Kalau kamu memang tidak mau terkontaminasi. Jadi iblis akan pakai cara-cara dunia untuk memperbudak kita. Tetapi saya dan saudara, amin, kita tidak boleh memakai cara-cara dunia. Amin. Katakan di kiri kananmu, jangan ada cara-cara dunia dalam hidupmu kawan. Yang dipakai iblis hal yang dari dalam. Ini iblis memakai hal yang dari dalam. Apa itu? Hidup di dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging dan pikiran jahat. Iblis akan memakai hal yang dari dalam diri kita, daging. Karena bagaimanapun dalam hidup kita ini ada dua keinginan yang berjuang untuk menguasai kita. Keinginan roh dan keinginan daging. Nah, ini yang dipakai iblis yang dari dalam, keinginan daging. Sehingga banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Saudara, jangan pertahankan keinginan daging dalam hidup. Amin. Karena itu senjata iblis. Makanya Galatia 5 itu Paulus dengan apa dia jelaskan apa itu keinginan daging, apa itu perbuatan daging. Dan kalau kita baca di situ, memang itu membuat kita ketika mengerjakannya tafalua ia wa usihadu akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin renggang, terpisah. Tapi anak-anak Tuhan, dia tidak akan lagi melakukan hal-hal itu. Dia akan berusaha. Amin. Tundukkan pikiranmu, tundukkan hatimu kepada keinginan roh. Kita coba dulu baca Galatia 5. Ada hal yang mau saya tegaskan kepada kita yang kadang-kadang masih jadi kebiasaan kita, keinginan daging ini, tapi kita tidak sadari. Pasal 5 ayat 19. Salah seorang baca. Saudara, kira-kira yang dijelaskan di sini masih ada enggak yang masih kita terikat kerjakan? Percabulan. Sebenarnya kata percabulan itu porneia. Porneia itu porno. Hal-hal yang berbau porno. Yang selanjutnya kecemaran, cemar, tidak bersih. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, masih suka berselisih, iri hati, amarah, cepat sekali emosi.
Dan kalau dia marah, meledak-ledak seperti bom atom. Kepentingan diri sendiri ini ego. Dia maunya dia terus yang diperhatikan. Dia maunya sama pula yang lebih besar. Ada dulu di apa waktu kami di Riau sampai UBT ini ada nih. Gak mau. Kami dulu di barak itu biasanya barak itu 4 meter mukanya. Jadi sebenarnya kalau di lurusan di depan rumahmu itu bagian apalah kamu tanam tanaman di situ. Nah ada satu Vivo, nah selalu 5 pintu barak deh. Vivo depan pintu depan dia yang menuju kosong. Tapi kita tidak seperti itu. Amin. Amin. Katakan di kiri kananmu, bukan kita itu saya kawan. Apalagi kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, kemabukan. Bapak-bapak, masih adakah yang masih minum-minum tua? Tidak. Kemabukan. Apalagi dikatakan di situ pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Saudara, ada satu tempat kami lihat, karena sebelum waktu kami ke Masingo, kami melihat bahwa rame-rame orang di acara itu. Apa? Ada acara keyboard. Wah, pulang kami hanya satu orang bapak-bapak, musik jalan hanya dia sendiri yang goyang-goyang. Hanya sendiri. Ketawa kami lewati, kami ketawa melihat. Hanya sendiri, full musik, tapi hanya dia sendiri. Semoga tidak ada bapak-bapak di sini seperti itu. Amin. Saya lihat sekarang di masing-masing rumah sudah ada speaker. Ya kan? Karaoke, ya di karaoke. Tapi tidak apa-apa kalau nyanyi-nyanyi lagu rohani, tidak apa-apa kalau hanya kita lah, contoh keluarga, karaoke keluarga. Tapi kalau sempat, ini peristiwa terjadi waktu tanggal 1 di kampung kami. Tetangga kami masih saudara kami. Full musik sampai jam berapa itu Madani? Jam 4 pagi. Jadi jam 1 itu tidak bisa tidur kami. Bapak, mama tidak bisa tidur kan sudah tua. Mama jadi naik darah tingginya, marah bapak. Malam-malam segini besi. Diambilnya mau keluar, dia mau apa? Iyo mau mabuk bersatu, wawe gitu. Itu full musik. Kami berdoa. Adik kami telepon polisi supaya paling tidaklah apa, karena kami juga tidak mau kami datangkan karena sudah mabuk mereka jadi masalah nanti. Polisi bilang tidak ada yang piket malam ini bang. Jadi kami berdoalah turun hujan. Puji Tuhan lah, hujan itu yang membuat kami tidak mendengar musik itu. Bapak sudah marah, palelelele ya, hanya karena itu, karena sudah tidak bisa tidur. Nah, saudara, pesta pora sudah mulai sekarang di rumah-rumah, masing-masing rumah sudah mulai terjadi. Tapi baiklah kita, saya tidak bilang, saya tidak larang tidak ada karaoke di rumah, bagus itu. Daripada suaminya pergi keluar sana kan, tetapi kalau bisa jangan kita undang orang-orang datang ke rumah kita. Seperti itulah. Sebenarnya hanya mereka sendirinya, tetapi mereka bawalah minuman, datanglah orang kan. Seperti itu. Tapi biarlah kita jemaat, kalaupun ada karaoke di rumah kita, itu yang hal-hal rohani kita lakukan. Amin. Supaya lebih mantap kita memimpin pujian, lebih mantap kita dalam penyembahan. Apa akibatnya saudara? Dikatakan anak-anak durhaka ini adalah orang-orang yang sudah tidak taat. Ini akibat
daripada mati sebelum meninggal, menjadi orang durhaka, orang yang sudah tidak taat. Kenapa dia dikatakan kamu ini anak durhaka? Karena dia tidak taat kepada orang tua. Menjadi apa lagi dia? Menjadi anak-anak kemurkaan, orang-orang yang akan kena murka. Inilah yang akan terjadi dalam hidup orang-orang yang hidup di dalam dosa. Yang mati sebelum waktunya akan kena murka. Akhirnya nanti masuk ke dalam neraka. Etosan, duduk bagus. Jangan lalu-lalu. Kedua, tindakan Allah. Apa tindakan Allah kepada mereka yang sudah mati sebelum waktunya? Karena kasihnya kita dihidupkan. Yang sudah mati itu dihidupkannya. Amin. Kita dulu seperti itu. Saya percaya kita dulu sudah mati di dalam dosa. Sudah kita hidup di dalam dosa. Kita sudah mati sebelum waktunya. Tetapi karena kasih Allah kepada saya, karena kasih Bapa kepada Bapak Ibu, sehingga Dia hidupkan kita kembali. Amin. Kita akan dikenakanmu. Kita bukan lagi orang-orang yang akan kena murka kawan. Amin. Kita dihidupkan. Kita dihidupkan. Kita yang seharusnya mati, yang seharusnya terima murka, Tuhan hidupkan kita kembali. Amin. Kita dihidupkan kembali. Yang kedua, tidak hanya sampai kepada kita dihidupkan, tetapi kita apa? Diselamatkan. Coba baca ayat 5 dan ayat 8 sampai 9. Ini yang menjadi tindakan Allah kepada kita. Artinya sebenarnya Tuhan tidak mau ciptaannya itu masuk neraka. Amin. Dia tidak mau manusia buatan tangannya itu menjadi penghuni neraka. Tetapi Dia punya tindakan yang hebat. Dia selamatkan kita. Coba dibaca. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Amin. Saudara, diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Diselamatkan bukan karena hasil pekerjaan kita. Artinya saudara, di dalam karya keselamatan tidak ada andil manusia. Amin. Tidak ada usaha manusia. Sekali lagi, keselamatan itu kita terima bukan karena usaha, bukan karena hasil pekerjaan kita, tapi keselamatan itu semata-mata kasih karunia Allah. Saudara tahu artinya kasih karunia? Pemberian secara cuma-cuma. Fa'ahahu dud. Kalau lebih saya dekatkan, keselamatan yang diberikan Allah kepada kita itu sebenarnya gratis. Apa? Gratis. Kalau seperti kemarin saya ulang tahun, ada orang kasih saya baju. Ketika saya dikasih baju, itu dikatakan gratis kalau saya tidak kasih uang, betul? Tetapi karena Bapak Ibu kasih saya baju tanpa saya kasih uang, itu namanya gratis. Amin. Jadi keselamatan itu sebenarnya gratis. Diberikan kepada kita karena kasih karunia. Kenapa
keselamatan itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Karena kalau kita terima keselamatan dengan hasil usaha, dengan hasil pekerjaan kita, kita akan memegahkan diri. Kita akan merasa bangga dan kita tidak akan peduli lagi dengan Tuhan. Makanya kita, khususnya gereja Pantekosta di Indonesia, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia oleh percaya kepada Yesus. Amin. Jadi ada gereja tertentu, mereka menambahkan bukan hanya percaya, tetapi ditambahkan dengan perbuatan baik. Saya mau sampaikan, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Sekali lagi, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Kalau kita ukur perbuatan baik kita dengan dosa kita, mana lebih banyak? Saya coba kasih sama kita hitung-hitung. Banyak orang bilang kalau banyak perbuatan baiknya ditimbang, maka kalau lebih banyak perbuatan baik, maka dia masuk surga, betul? Kekristenan sebenarnya tidak seperti itu. Contoh, kita pergi bertamu di rumah Bapak sama Bless. Dia kasih kita makan. Dia punya telur 10 biji. Jadi telur yang 10 biji ini, karena kita sekitar 15 orang, tidak bisa mata sapi. Jadi ada laboto lebih bahaba. Ladada. Telur pertama baik, sampai telur ke-9 baik. Oh, cantik. Tiba-tiba telur ke-10 dipecahkan, busuk masuk ke dalam yang ke-9. Kira-kira Bapak Bless kasih kita itu? Kenapa? Itu membuktikan bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Atau saya nanti gak Bapak Bless juga tapi benar. Tetapi kita diselamatkan bukan karena hasil usaha, bukan karena hasil pekerjaan, bukan karena perbuatan baik, tetapi kasih karunia Allah. Amin. Ada orang bilang, tapi kenapa kita Yakobus bilang iman dan tanpa perbuatan mati. Nanti kita lihat di bagian terakhir kenapa bisa seperti itu. Amin. Jangan dulu munculkan pertanyaan dalam diri saudara, karena memang kitab Yakobus itu bilang kayak gini, iman tanpa perbuatan mati. Tapi kitab Roma, kitab Efesus bilang hanya karena percaya. Kita lihat nanti. Makanya pernah Martin Luther dia membuat satu pernyataan, dibilangnya bahwa kitab Yakobus itu sebenarnya perlu dikeluarkan dari Alkitab kita, karena dia tidak terima. Karena memang Martin Luther bilang hanya karena iman kita diselamatkan. Tapi di kitab Yakobus bilang iman dan perbuatan. Nanti kita lihat. Kita dibangkitkan dan memberikan kita tempat di surga. Luar biasa Tuhan kita. Bukan hanya kita diselamatkan, tetapi Dia siapkan tempat bagi kita. Amin. Di tempat yang terindah disiapkan tempat untuk saya dan saudara. Yohanes bilang, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi saudara, Yesus di sorga sekarang sedang mempersiapkan tempat untuk kita. Amin. Katakan di kiri kananmu, Tuhan sedang siapkan tempat kita di sorga. Ini tindakan Allah. Untuk bangun sorga itu tidak ada kemampuan kita. Memang kalaupun ada satu penglihatan daripada seorang pendeta Korea, dulu pernah kami tonton, dibilangnya saat kita berbuat sesuatu kebenaran firman Tuhan, kita sedang menambah-nambah bahan material
bangunan rumah kita di sorga katanya. Jadi di dalam penglihatannya itu ketika dia masuk sorga katanya, nanti ada orang-orang yang masuk sorga itu masih belum siap rumahnya. Jadi ada ayat yang bilang ada orang-orang yang nyaris tidak masuk sorga, tapi dia masuk sorga, tapi nyaris. Mungkin di akhir-akhir hidupnya, tapi percaya Yesus. Mati iya. Nyaris tidak masuk surga, tapi masuk surga. Tetapi tempatnya nanti tidak ada di surga. Jadi di video itu tempatnya nanti hanya di taman-taman. Kalau saya itu tidak objektif, itu subjektif. Subjektif artinya menurut pandangannya dia. Karena memang Alkitab tidak menjelaskan sedetail seperti itu. Nanti kita lihat di sorga bagaimana rumah kita. Amin. Yang penting di dunia ini kita sungguh-sungguh pasti tempat kita di sorga baik-baik. Amin. Amin. Katakan di kiri kanan, sungguh-sungguh di dunia ini kawan. Supaya di sorga kita punya tempat yang indah. Amin. Jadi Bapak Ibu, dia tidak hanya sampai menghidupkan kita, tetapi dia menyelamatkan kita. Lebih daripada itu kita dibangkitkan. Ini ada banyak tafsiran yang berkata dibangkitkan ini kepada kebangkitan pertama nanti kalau kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan kita diberikan tempat di sorga. Itu saudara. Selanjutnya ini diciptakan kembali. Ini prosesnya ketika kita hidup di dunia. Kita diciptakan kembali. Coba dulu dibaca ayat 10. Ini tindakan Allah dalam hidup kita. Seorang baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan kembali. Di 2 Korintus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. King James katakan, ayo Pak Bless baca. Created in Christ Jesus. Apa dikatakan Pak? Ini versi mudah dimengerti. Ada Alkitab versi mudah dimengerti. Dikatakannya seperti begini. Dalam Kristus Yesus, Ia membuat kita menjadi manusia baru. Terjemahan lain lagi, firman Allah yang hidup memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Penciptaan baru ini sama seperti pada waktu penciptaan awal dalam Kejadian. Dalam kitab Kejadian itu kita bisa dibandingkan dengan Efesus 3:9, Kolose 1 ayat 16. Ini saudara saya pertegas sedikit, yang diciptakan menjadi ciptaan baru di sini bukan tubuh ini, amin, tetapi apa? Roh kita. Roh kita yang dibaharui kembali. Seperti ketika penciptaan Allah. Bukan tubuh. Daging ini bukan itu yang diciptakan kembali, tetapi roh kita. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dan itu bukan berarti tubuh kita, oh ketika saya percaya Yesus maka saya berubah. Wajah saya yang jelek akan menjadi ganteng. Wajah saya yang cantik akan menjadi jelek. Atau bagaimana lah kebalikannya. Tidak. Tetapi roh kita. Kalaupun dikatakan, makanya saya ulang-ulangi lagi. Di Korintus pasal 4 ayat 16. Entah 1 Korintus atau 2 Korintus. Walaupun manusia jasmania kita ini, lahiriah kita ini semakin merosot. Kan semakin tua semakin berkurang tenaga, betul? Tetapi manusia batiniah, roh kita itu harus dibaharui dari hari ke hari.
Seperti Bapak Amasopani le. Umur Bapak udah saya pak. Fitu maflasar. Boto Bapak Amasopani no atua saya. Dan tengah botonya di baharu ina terbalik film itu fakir tengah. Tetapi adalah hada manusia batinia itu yang dibaharui menjadi baru. Amin. Benar no terima keselamatan. Ya Allah sih Allah umur menene. Ada ngaplas bagi atau tidak umur feles fakir itu balik baru. Tidak. Amin. Bayuannya Bapak Daniel Daily. Apa umur Bapak Daniel? Masih muda dan itu balik umur 20 fakir. Amin. Tetapi yang dibaharui itu adalah roh kita, hati kita. Makanya di Yeskiel bilang hati yang keras itu dibaharui menjadi hati yang lemah lembut. Amin. Terdekar atau balik ke dena boleh. Itu yang dibaharui. Dan ni bohongi, ni cipta kebaru hati. Amin. Anan dan setua made no umur fitu ngaflasana fake, ngaflasiwa fake. Lah apa semakin atuan botoda, tetapi enaui roda semakin baru. Amin. Jadi ini tindakan Allah dalam hidup kita. Saya sedikit review kembali. Bisakah tempat yang disediakan itu tidak kita terima? Bisa? Oh, sudah disiapkan tempat untuk Bapak Pendeta Lase. Tiba-tiba ketika di surga, nanti Bapak Pendeta Lase, dia susu ini. Bisa lama tahu ke? Bisa ya. Ini percaya. Bapak Pendeta. Mi 2020 no baptis roh Tuhan roh hati roh basurugo. Oh ya merubah. Banasi sampua. Lebetoy balik itu. Bapak Pendeta no baptis roh mi 2020. Siapa yang dibaptis tahun 2020? Ayo angkat tangan. Siapa yang dibaptis 2019? 2000 jiwa mi ada wipama. Bapak Pendeta mi 2000 jiwa do baptis rodo masumay laon. Ano mamadasi to rodo. Bahkan mungkin tahun 2012 ini akan ada yang dibaptis. Bedanya mi Bapak Pendeta 2012 mi masa-masa corona baptis rodo ano muna. Banasi sa rodo. Bisa saja tempat ini kita tidak bisa dapatkan. Ibrani 10 ini menjelaskan kepada kita. Orang-orang benar itu kalau dia mengundurkan diri, Allah tidak berkenan dan dia akan binasa. Ayolah cobalah dibaca. Basong. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menanggungkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Imane bakhat dikadam fai boloda de sazo bunna khami ina emi o zoma silogalangi baina misanda gama bulali ande hatama ifu si baita basozi moi ande le ia rag ia basatu lete de ande khegu bamuri bamamati auria dania bana awu ia
bale omasi dede kuya baya ita batenga sabung baba atikiko no samati ita baba ngorifi noso. Jadi ketika kita mundur murtad tinggalkan Tuhan, maka kita akan binasa. Kalaupun mungkin 2020 sudah dibaptis, sudah lahir baru, tetapi di tahun 2025 mundur, tinggalkan Tuhan. Pada kebangkitan nanti mungkin mati ya 2000 contoh 2000 tengah tak ada dibaptis tahun 2020 mati tengah contoh, atau tahun augala tahun 2050 contoh murtad iya, tahun 2035 mati iya. Jadi dari tahun 2050 ke 2035 dia itu tidak di dalam Kristus, dia hidup di dalam dosa, kembali kepada dunia lama. Kira-kira minum mati ya Yesus hanya tempat peristirahatan sementara. Apakah di Hades atau di Firdaus? Hades lah. Inilah yang binasa. Tetapi kita makanya pasal 10 itu perikopnya itu apa? Ketekunan. Harus tekun. Penting ketekunan. Amin. Katakan di kiri kananmu, tekun-tekun kita kawan. Iwa balik kada mi o zumas pa ibulu tuh apa itu papa. Jadi siapa? Sila dagi-dagi tola tahu pada kira ada kabul sila dagi-dagi kita kawan. Amin. Amin. Apa tindakan kita? Ini yang menjadi gaya hidup kita. Amin. Karena poin pertama tadi itu kehidupan lama kita. Poin kedua tindakan Allah atas kita. Dan ketiga tindakan kita. Dan ini menjadi gaya hidup saya dan saudara. Ini menjadi gaya hidup kita. Kita tadi dikatakan diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik dan hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dalam penciptaan awal Allah sudah menciptakan manusia itu, dan setelah itu dia hidup melakukan pekerjaan baik. Sudah dipersiapkan sebenarnya sebelumnya. Sudah dirancang Allah sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Dia ciptakan kita untuk pekerjaan yang baik. Tetapi karena dosa manusia tidak bisa melakukannya. Tetapi setelah kita diciptakan kembali, dilahirkan kembali, maka inilah yang harus kita kerjakan seperti rancangan awal sebelumnya, yaitu melakukan pekerjaan baik dan kita hidup di dalamnya. Ini saya bilang, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ini yang Paulus tadi. Akan tetapi kita berbuat baik karena sudah selamat. Jadi kenapa di Roma Paulus bilang seperti itu? Karena di Roma itu orang-orang Yahudi yang keras dengan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan baik. Hukum Taurat itu harus berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Jadi Paulus tegaskan bahwa untuk terima keselamatan itu hanya karena iman kepada Yesus. Amin. Nah, di kitab Yakobus, setelah saudara sudah terima keselamatan itu, maka harus berbuat baik. Makanya saya tegaskan ini sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, akan tetapi kita berbuat baik karena sudah. Artinya perbuatan baik tidak ada pengaruhnya dalam hal keselamatan kita. Tetapi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan harus berbuat baik. Amin. Ini dia. Jelas harus berbuat baik. Kita lihat saudara.
Sikap kita tidak lagi seperti sebelum terima keselamatan. Artinya ada perubahan hidup. Orang yang sudah menerima keselamatan ada perubahan hidup. Dosa yang lama itu sudah tidak mau lagi dia kerjakan. Seringkali dikasih contoh seperti begini. Ini saya pinjam pernah Pak Waru khotbahkan, tapi saya sampaikan kepada kita perubahan air itu, air yang ada itu bersumber dari mana? Dari awan kan? Iya kan? Awan. Dari mana awan? Hah? Dari mana awan? Dari air. Air kan? Air. Jadi itu siklusnya itu air menjadi air menjadi awan, awan menjadi hujan, hujan itu menjadi air kan? Jadi perubahannya itu terus hanya tetap dia menjadi air. Tetapi perubahan yang dimaksudkan, saya kutip juga di dalam Roma pasal 12, perubahan itu seperti perubahan ulat bulu menjadi kupu-kupu, itu perubahan kita sebenarnya. Ada ya ulat buluan ya Bang. Kuil, tolala, tapi jenisnya kuil. Bisa dia berubah menjadi labidu nalau pada menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi apa? Kupu-kupu. Dulu ulat itu makanannya apa? Merusak. Tetapi setelah jadi kupu-kupu, membantu penyerbukan. Dia menjadi berkat, betul? Amin. Jadi seperti itu perubahan hidup kita. Perubahan hidup kita bukan air menjadi awan, awan menjadi hujan, menjadi air lagi. Tapi perubahan kita seperti ulat menjadi kupu-kupu. Itu perubahan hati. Jadi kalau dulu dia tukang mabuk, setelah bertobat tidak lagi tukang mabuk. Ada ini dulu dia tukang mabuk, setelah bertobat menjadi perminum. Dulu dia sebelum bertobat perokok, setelah bertobat sama dumunara. Tetapi perubahan dulu dia merokok, sekarang tidak merokok. Amin. Itu perubahan yang benar. Yang masih minum tua merokok bertobat. Amin. Tunjukkan perubahan hidupmu. Makanya sebenarnya saya mau sampaikan kepada kita, lahir baru itu sebenarnya terletaknya bukan pada saat kita dibaptis. Lahir baru itu terletak saat setelah kita hati ini dibaharui dan tidak lagi melakukan dosa. Karena baptisan itu tanda orang bertobat. Kalau dia sudah dibaptis tapi masih merokok, belum bertobat itu. Hanya minta pendeta mandikan saya, Bapak Pendeta di Sungai Lahuni. Jadi letaknya itu sebenarnya hati kita dibaharui. Amin. Banyak orang sudah dibaptis tapi hidupnya tidak karu-karuan. Itu belum diciptakan kembali. Tapi perubahan hidup yang lebih berkenan di hati Tuhan. Efesus 5 katakan tidak lagi melakukan perbuatan kegelapan, tetapi yang dilakukan perbuatan terang. Inilah perubahan kita. Dulu dia lakukan perbuatan gelap, dia suka di gelap-gelap. Tapi setelah bertobat dia tidak mau lagi tinggal di gelap-gelap. Dia mau ada di perbuatan terang. Amin. Ada perubahan yang jelas dalam hidupnya. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan, kita melakukan pekerjaan baik, kita melayani Tuhan.
Tuhan. Layani Tuhan Bapak Ibu. Engkau yang sudah terima keselamatan, engkau yang sudah lahir baru, layani Tuhan. Efesus pasal 4, 23-24. Dia menyelamatkan kita agar kita hidup di dalam kekudusan. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam dunia ini dengan cara-cara dunia ini. Makanya arti kata kudus itu hagios, dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Itu sudah. Jaga kekudusan, amin. Hari Jumat kemarin para pelayan-pelayan saya sudah bilang kita harus jaga kekudusan. Jaga kekudusan hidup. Itu perbedaan kita. Kalau ada yang sebelum melayani minum tua dulu dia. Ina betul le manisi gahe mainan dia. Minum tua dulu. Dulu pernah kami waktu saya masih di SMA kami menyanyi. Ada dulu vokal grup kami BMT berkumpul memuji Tuhan. Tetapi saat kami latihan di bawah tuak, sehingga saya pernah bilang sama mereka, vokal grup kita ini bukan berkumpul memuji Tuhan, tapi berkumpul meminum tuak. Di dalam gereja kami bawa Tony Faro. Nah, sebelum nanti nyanyi lamadu, sehingga nama betul hadai grogi. Makanya Efesus 5 ayat 18 katakan, janganlah mabuk anggur, tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi melayani Tuhan itu karena hampir sama kata mereka, kalau penuh Roh Kudus dengan minum tua. Karena kalau minum tua tidak takut lagi, kalau penuh Roh Kudus juga akan berani. Seperti itu. Tetapi yang mana yang mau saudara pilih? Tua atau Roh Kudus? Ayo pelayan-pelayan sama-sama katakan di kiri kananmu. Roh Kudus yang kita andalkan kawan. Amin. Ini perbuatan yang harus kita lakukan. Kita hidup dalam kekudusan. Kadang-kadang itu kan dari rumah merokok dia kan, sebelum sampai di gereja mungkin di depan sana dimatikan rokok. Itu tidak bagus. Tapi gereja Tuhan harus menjaga kekudusan itu. Oh, belum saya tambahkan di sini, tetapi ada kesimpulan bagi kita. Ini tantangan bagi kita. Yang pertama, bagi yang belum bertobat, masih hidup di dalam dosa, ambil keputusan hari ini untuk bertobat. Amin. Ambil keputusan untuk bertobat, dan lebih daripada itu, supaya engkau diciptakan kembali menjadi manusia baru. Kedua, bagi yang sudah lahir baru, teruslah berkarya bagi pekerjaan Allah. Hasilkan buah. Ada buah yang kita bawa. Ada buah yang kita hasilkan. Ada perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan yang kita kerjakan. Manusia alamiah, manusia duniawi, mereka akan berjalan hidup di dalam dosa, tetapi manusia baru akan berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Hari ini engkau bukan manusia duniawi. Kalau manusia duniawi akan berjalan dalam dosa, tetapi manusia baru, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Biarlah gaya hidup kita, perbuatan baik itu terlihat dalam perbuatan kita sehari-hari. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Bukan dengan barang fana. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama.